Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate sirkuit Formula E yang ada di pesisir utara Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, yang berdekatan langsung dengan JIS, Jakarta International Stadium Jakarta. Dan saat ini posisi kita sedang ada di sisi timur menuju ke sisi selatan. Di bawah kita ini rumput-rumputnya masih terjaga dengan baik ya, tidak rusak dan mulai menghijau kembali, di mana beberapa bulan yang lalu ini sempat agak sedikit menguning ya, tetapi saat ini sudah hijau kembali karena baru saja masuk musim hujan pastinya ya di awal tahun 2023. Dan ya, masih sangat terjaga dengan baik, dan di depan kita itu ada JIS ya, Jakarta International Stadium, yang berdiri berdekatan langsung dengan sirkuit Formula ini yang menjadi dua primadona terbaru di Jakarta ya di belakangan tahun ini. Oke, kita menuju ke sisi barat ya, ataupun dekat Beach Hotel. Dan disinilah titik start dari mobil-mobil Formula E yang akan memutari sirkuit Formula E sejauh 2,4 km dengan lebar sirkuit 12 meter dan jumlah tikungan ada 18, teman-teman. Sirkuit Formula E ini di tahun lalu diadakan kalau tidak salah di tanggal 14 Juni tahun 2022 ya. Dan insya Allah di tahun ini juga itu dilaksanakan di bulan yang sama, tetapi tanggalnya belum saya mendapatkan di media ya. Belum pasti di tanggal berapa, tapi yang pastinya itu akan diadakan di bulan Juni tahun 2023. Dan di bawah kita ini persis Hotel Beach ya, yang berdekatan langsung dengan sirkuit Formula E. Kalau kita lihat barrier betonnya masih terjaga dengan baik ya teman-teman. Terus guardrailnya juga masih sangat rapi sekali dan sangat bagus sekali ini kalau kita lihat perawatannya. Dan sirkuit Formula ini dikelola oleh Jakpro ya teman-teman, Jakarta Propotindo. Itu salah satu BUMD terbaik ya di Jakarta. Dan Jakpro ini juga mengelola stadion utama JIS ya, Jakarta International Stadium, di mana Jakpro inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap salah satu ataupun salah dua aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan ini dia tribun sisi timur ya teman-teman, masih terjaga sangat baik sekali, termasuk barrier betonnya juga. Cuma memang ini harus dicat ulang ya, sepertinya teman-teman ada sedikit beberapa barrier ataupun lintasan yang di depan kita ini warnanya sudah mulai agak pudar ya. Nantinya saya yakin ketika Formula E dimulai kembali, saya yakin ini akan dicat ulang ya teman-teman, karena kita tahu di sisi utara Jakarta ini memang panasnya luar biasa. Dan membuat maintenance-nya pasti akan lebih besar ya kalau kita berada di sisi utara Jakarta ini.
pembangunan Formula E ini sangat fenomenal ya teman-teman. Banyak meragukan kemampuan para teknik sipil dan pekerja Indonesia akan pembangunan sirkuit ini. Belum lagi ditambah dengan buzzer RP perusak NKRI yang selalu nyinyir terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kita ya. Tetapi alhamdulillah atas izin Allah dan usaha dari uli amri kita dari Pemprov DKI Jakarta beserta para pekerja Indonesia akhirnya bisa membungkam para buzzer-buzzer di luar sana yang sering menjelekkan pemerintah kita ya. Dan ada tuh salah satu mantan vokalis yang sering sekali nyinyir terhadap pembangunan di Jakarta, termasuk di Formula E, sampai kakinya pernah keceblos ya di tempat ini. Tapi alhamdulillah target pembangunan tersebut tercapai ya dan selesai dengan sangat indah dan sukses penyelenggaraan Formula E yang bisa mendatangkan nama baik Indonesia di mancanegara. Dan itulah salah satu upaya ya dari Pemprov DKI Jakarta untuk membungkam nyinyiran-nyinyiran ataupun meremehkan pekerja Indonesia. Dan disinilah kita bisa lihat ya skill-skill pekerja Indonesia kita ini sudah sangat luar biasa sekali. Salah duanya adalah Formula E dan Jakarta International Stadium, di mana pembangunan tersebut menggunakan 100% warga negara Indonesia. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Dan saya minta maaf jika selama vlog ini ataupun penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.